Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama saya Raffi Benzema di podcast Remaja Retro dari jerawat sampai jadian. Kita akan membahas topik yang sangat hot. Topiknya itu tentang pubertas. Remaja sekarang kan banyak mengalami pubertas, banyak dari badan, muka maupun hal yang lain. Kita akan bahas dan kita akan datangkan tamu yang sangat spesial jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta. Mereka dari sekolah terkenal di Bandung, yaitu SMA. Karena berlama-lama kita akan sambut tamu spesial kita. Gimana sih kalian? Aduh, jangan kakak dong. Nama aku itu Java Sayani Dipa dari SMA Plus Merdeka. Karena topik kita kali ini remaja yang mengalami pubertas. Menurut kalian nih, pubertas itu seperti apa sih gambarannya? Mengalami perubahan suara jadi berbeda. Kalau aku sih ya kan cewek, jadi biasanya mengalami menstruasi dan juga perubahan diri juga sih. Supaya keliru, kita akan cari sudut pandang dari biologisnya. Kita akan sambut Dr. Kui. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai dan nanya-nanya nih tentang pubertas, supaya kita tuh tahu gitu. Kenapa sih bisa terjadi perubahan ini ataupun kayak gitu? Ya, silakan. Kalau perubahan pada diri itu wajar nggak sih? Wajar banget, apalagi kalian dimulai sebelumnya dari anak-anak berubah menjadi remaja, dimana pasti bakal ada perubahan fisik, emosional, pokoknya wajar banget. Oh, emangnya pubertas itu apa sih dok? Ada bedanya perempuan sama laki-laki? Pastinya ada bedanya dong kalau antara perempuan sama laki-laki. Nah, pubertas itu tuh perubahan diri dari anak-anak terus ke remaja yang kayak kalian sekarang, dimana nanti kalau pada perempuan bakal terjadinya menstruasi, terus juga mungkin hormonnya nggak stabil, jadi muncul jerawat gitu. Terus kalau pada laki-laki mimpi basah, terus suara juga jadi serak kayak harimau. Loh, suara aku bentar lagi jadi harimau. Lagi juga dong, kita tuh bakal jadi harimau tuh kayak serak gimana ya, kayak bass gitu loh, jadi kayak cowok banget gitu. Kalau di cewek bakal tetap imun-imun atau gimana dok? Menurut itu mungkin kalau di cewek itu perubahannya nggak sespesifik itu ya, karena cewek kan dari awal sudah ya kayak kita. Mungkin bakal lebih kayak agak lebih sedikit, jadi lebih cempreng cewek gitu. Aku kalau bangun suka merasa basah dulu di bagian celana, itu apa sih dok? Nah itu biasa disebut masalah cowok ini dan itu keluarnya mungkin tubuh kamu pada laki-laki itu memproduksi sperma, di mana nanti keluarnya sperma pada dia terjadi menstruasi. Oh, kalau di perempuan itu biasanya menstruasi ya dok? Iya. Aku tuh kalau menstruasi suka merasa sakit perut banget. Itu tuh hal yang wajar atau ada gangguan gimana ya dok? Kalau sakit perut kayak kram gitu ya, itu hal yang wajar ya, karena dimana nanti kamu pas menstruasi itu kan menstruasi itu luruhnya dinding rahim, karena kamu tiap bulan tuh ya terjadi penebalan dinding rahim, dimana nanti sebelum menstruasi dinding rahim kamu itu akan meluruh. Terus kalau sakit perut itu biasanya disebabkan karena adanya kontraksi dari rahim. Jadi makanya kalau misalnya sakit perut, kram perut atau sakit pinggang mungkin itu hal yang wajar. Biasanya solusinya itu apa sih dok? Gimana gitu cara mengatasi biar nggak sakit perut? Biasanya banyak istirahat sih dan jangan begadang, karena begadang juga berpengaruh sama hormon kita ya, mulai diproduksi sama tubuh kita. Terus juga banyak minum air putih, terutama cewek tuh kalau misalnya keluar air putih kan gampang lemes ya, jadinya harus cukup cairan. Jadi secara biologisnya sebenarnya cukup rumit dan cukup dalam. Banyak juga jurnal yang menjelaskan tentang pubertas ini tuh emang banyak banget dan nggak bisa gitu. Dan ini tuh nggak hal yang wajar, jangan malu buat kita bahas karena ilmu juga kan. Kalau
kalau misalnya kita malu kayak misalnya dok aku pubertas nih, aku gimana aku udah gede, aku udah ini jerawat, malu kan ada jerawat gitu, itu hal yang wajar, udah mulai wajar gitu. Apa sih perbedaan hormon perempuan sama laki-laki sih? Beda dong di dalam perubahan perbedaan hormon antara laki-laki sama perempuan itu beda. Dimana di perempuan itu ada hormon yang namanya estrogen, dan di laki-laki itu ada hormon yang namanya tuh testosteron. Nah kalau di cowok itu kenapa sih ada sperma gitu ya di cowok? Nah itu karena hormon itu yang mempengaruhinya. Terus kenapa sih tumbuhnya rambut tipis gitu, misalnya kayak kumis, padahal janggut juga tumbuh itu kan hormon itu. Terus juga hormon estrogen juga menyebabkan mengaturnya siklus menstruasi pada perempuan. Kan di bapak-bapak tuh ada belokan. Nanti aku kayak bapak-bapak dong. Kalau kayak bapak-bapak mah pasti dong. Nanti kan udah gede jadi bapak-bapak. Cuman kan bulu-bulu rambut kayak gitu nggak hanya tumbuh di bagian sekitar sini aja kan. Contohnya di ketiak kamu juga pasti ada. Kalau di cewek kan tadi ada hormon estrogen, itu tuh sangat ngaruh banget sama menstruasi. Terus perubahan hormonnya itu seperti apa sih? Perubahan hormon estrogen ya. Dan kalau di cewek itu kan hormon estrogen itu berperan penting di dalam siklus buat menstruasi. Ada narkoba. Itu yang paling ngeri karena bisa bikin kerusakan permanen pada organ tubuh. Perubahan yang terjadi pada fisik kita. Nah, perubahan itu tuh berperan penting. Kayak misalnya kamu tumbuhnya mulutnya juga kan gara-gara itu. Terus juga tinggal kalau di cewek itu kan badannya jadi lebih besar, terus mulutnya juga banyak Beberapa hal lain ya. Nah guys, itu tuh ilmu ya, ilmu. Aduh, sebentar ya. Aduh, sebentar ya, Ma. Aku lagi podcast penting. Sih? Siapa? Kok mana-mana gitu biasa aja dong. Maaf ya, tadi mamaku nelfon. Oh gini teman-teman, biasanya pubertas juga harus sama emosional kita, emosional laki-laki sama perempuan, apalagi perempuan, dimana saat menstruasi itu pasti moodnya tuh susah ya, seperti yang kan nggak teratur gitu, moodnya banget, terus lebih sensitif juga, itu karena hormon tadi itu juga berpengaruh sama emosi kita. Jadi kenapa kalau misalnya nih kalian sebagai laki-laki ya punya pacar cewek suka marah-marah mulu, sensitif mulu kalau misalnya lagi datang bulan, karena itu hormon itu juga berpengaruh. Jadi banyak Emosional juga itu termasuk ngaruh juga ke hormon. iya, banget. Kalau pada cowok sih bener banget ya, nggak tahu ya, cuman kalau pada cowok mungkin tergantung orang yang bisa atur emosinya. Terus juga karena hal ini peran orang tua itu penting banget. Kenapa? Kalau lagi datang bulan kan kadang cewek tuh suka males ngeger gitu ya. Dimana kalau misalnya peran orang tua itu penting itu karena pengen diperhatiin gitu loh. Kalau sebagai anak remaja tuh biasanya makanya peran orang tua itu ada komunikasi juga. Cukup penting ya guys. Obrolan kita kali ini cukup buat dia tuh tambah wawasan, kita jadi tahu apa itu hormon dan beberapa perubahan-perubahannya. Terima kasih dok telah membimbing kita semua menjawab semua pertanyaan. Terima kasih juga sudah menyampaikan datang. Semoga setelah ini kalian bisa ngerti juga ya pubertas, terus kayak bisa kebiri gitu antara cowok dan cewek. Terus juga karena kalian pernah pubertas nih, kebersihan di dalam diri kalian harus dijaga, karena itu kalian pernah dengar gak sih kayak bau badan gitu, karena itu kita harus menjaga
juga kebersihan. Itu juga mungkin termasuk hormon ya. Ya, nah itu seringnya berlebih itu snack. Nah, Terima kasih ya dok. Terima kasih ya dok. Nah, kan tadi udah secara pandangan biologisnya gimana ya jadi dokter kulit. Sekarang kita pengertian apa sih perubahan pubertas yang terjadi pada remaja itu dari sudut pandang Islam. Kita akan datangkan salah satu guru kita yaitu ibu ibu siapa ya? Kenalan aja. Assalamualaikum. Bu, sebelum kita membahas, kenalan dulu dong siapa namanya? Apa namanya? Perkenalkan, nama saya Ayu dari Bandung. Dari mana? Bu, saya ingin tanya, kalau pengertian pubertas menurut pandangan Islam itu gimana sih? Nah, pubertas dalam Islam itu disebut juga dengan balik atau kali, yang artinya masa kanak-kanak itu mulai berakhir dan mulainya masa yang sudah dihitung atau sudah dosanya itu sudah ditulis lah. Jadi udah tahu benar kesalahannya ya. Nah kalau perubahan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan itu kalau perempuan itu menstruasi, kalau laki-laki itu lebih basah. Itu dalam Islam itu harus gimana sih? Nah, dalam Islam itu kalau dibasahkan kayak keluarnya cairan yang disebut juga madi, wadi dan madi. Ya, itu tuh kalau madi itu harus dibersihkan dengan cara mandi besar. Nah, kalau wadi dan madi itu tidak perlu, cukup dengan bersih-bersih biasa saja. Tapi itu membatalkan wudhu. Kalau di perempuan menstruasi juga ada mandi besarnya. Ada, nah itu juga itu bisa dengan cara mandi biasa tetapi harus dengan niat berwudhu sebelumnya kayak gitu. Nah jadi kalau misal siklus menstruasi pada perempuan itu biasanya yang biasanya terjadi di apa ya waktu ataupun waktu berapa hari atau berapa minggu? Nah, pada umumnya wanita haid itu dari 15 hari. Nah, jika melebihi 15 hari itu disebut dengan istihadah atau bisa sholat tapi tidak spesifik. Jangan ada darah yang ketika kita sholat harus dibersihkan dulu. Jadi kalau sholat itu kalau ada haidnya itu dosa ya? Kalau misal lebih dari 15 hari itu tidak ada dosa. Tapi kalau masih kurang dari 15 hari itu dosa. Nah, kalau lebih dari 15 hari yang seperti tadi harus dibersihkan dulu sebelum sholat. Kalau cara membersihkannya dari cowok nih, kalau secara kehidupan itu perlu mandi wajib nggak sih? Perlu yang tadi dibilang juga kalau misalnya ini harus dengan mandi wajib sama seperti wanita pada haid juga. Nah guys, ini tuh salah satu kenapa kita harus tahu secara biologisnya gimana, secara pandangan supaya kita tuh balance gitu, seimbang, tahu kalau perubahan atau pubertas itu harus seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, baiknya kayak gimana, kita harus ke siapa gitu. Nah itu tuh salah satu hal yang penting gitu. Kalau nggak akan ada pembahasan kayak gini kalau bukan di remaja Repong dari jerawat sampai jadian. Jadi cukup sekian dari pandangan Islamnya seperti ini. Terima kasih Ibu sudah memberikan waktu untuk menjelaskan dan menanyakan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Nah guys, karena kita dari penghujung acara, supaya kalian gak mumet, jangan merasa bosan, kalian berpulang. Kita cukupkan kita sampai di sini. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast saya kembali. Sama-sama. Dari podcast saya di podcast Repong dari jerawat sampai jadi ini kita sudah membahas topik yang sangat-sangat penting. Kenapa sih pubertas itu terjadi? Kenapa sih begini? Kenapa sih kayak gitu? Nah, semua itu sudah dijawab dengan penuh penjelasan dan pengertian yang benar-benar basic. Sekian dari podcast remaja Repong dari jerawat sampai jadian. Bye bye and see you later. Terima kasih.